jadi polisi, tapi mereka dengan jabatannya, dengan kekuasaannya menolong agama Allah karena iman. Polisi, tentara, pakai seragam, masuk dia ke masjid musola, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lindungi dari berbagai musibah dan bencana. Takbir, takbir, takbir. Kepada Al-Mujahid, Al-Hafidh, Al-Ustadz, Al-Alim, Al-Alamah, Ad-Daqiq, Syekh Abdul Samad, kami persilahkan segala waktu dan kesempatan. Allah wabarakatuh. Siapa yang bisa membuat kita berkumpul malam ini kalau bukan Allah? Betul? Siapa yang membuat kita masih bisa bernafas kalau bukan Allah? Siapa yang membuat kita masih bisa datang ke tempat yang baik, berkumpul di tempat yang baik, bersama orang baik, di majelis yang baik? Siapa? Allah. Maka kita syukuri nikmat itu dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah terompah kayunya, hampir menetes ke tanah, tapi kemudian dia jalani itu semua dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi kita 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu dia sudah mengenal kita, merindukan kita, mendoakan kita, menyayangi kita. Kita balas kebaikannya dengan bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Menjinakkan buaya susah, tapi ada yang lebih susah lagi, menjinakkan pawang buaya. Banjar ini 30 ormas Islam bisa bersatu dalam forum umat Islam Banjar. Takbir. Di tempat lain ormas Islam tercabik-cabik diadu domba, berbeda seragam, berbeda visi misi, cakar-cakaran. Tapi di Banjar 30 ormas Islam bisa bersatu padu dalam satu payung forum umat Islam. Mudah-mudahan istiqomah hingga akhir hayat. Amin. Para alim ulama, para ajengan, para tuan guru, para kiai, tak dapat saya sebutkan satu persatu. Para santriwan santriwati, para pejabat-pejabat, insya Allah yang takut kepada Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fa huwa fi sabilillah, maka dia akan berada pada jalan jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah. Selama berada di majlis ini, setiap hembusan nafasnya mendapatkan pahala jihad. Setiap langkah kakinya mengangkat derajat. Setiap langkah kakinya, hayunan tangannya menghapuskan segala kesalahan sayyiat. Tiada yang paling indah selain majlis ilmu. Malam ini masyarakat Banjar dibanggakan Allah Ta'ala kepada para malaikat. Hai para malaikat, apa yang dilakukan masyarakat Banjar malam ini? Mereka berkumpul, ya Allah. Berkumpul untuk apa? Nonton bareng? Tidak. Mereka berkumpul mengagungkan nama Allah. Mereka berkumpul mengagungkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seragam mereka macam baru Islam 1442 Hijrah. Apa yang beliau baca? Ada 3 yang dapat saya tangkap. Innallazina amanu. Poin pertama yang mesti ditanamkan adalah amanu. Amalmu yang banyak, sekolah yang kau bangun, pesantren yang kau bina, anak yatim yang kau sekolahkan, tidak akan bermakna kalau tidak ada iman. Apa yang akan kita bawa kalau mati? Ada yang mati bawa seragam? Enggak ada. Oleh sebab itu iman ini mesti kita jaga. Saya yakin dan percaya masyarakat Banjar yang hari ini beriman, ini adalah buah dari dakwah para ulama-ulama dulu yang sudah meninggal dunia. Mereka yang datang dari surau ke surau, mereka tidak terkenal, mereka tidak masuk TV, mereka tidak ceramah di radio. Mereka dengan ikhlasnya datang ke satu pengajian ke pengajian. Hasilnya inilah malam ini semua datang ramai melimpah ruah.
untuk para ulama, untuk para kiai, untuk para ajengan yang sudah mendahului kita. Kita kirimkan pada mereka semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Malam ini kita sedang mengambil pelajaran. Siapa yang berdakwah, siapa yang mengajak orang ke jalan Allah, siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar, walaupun dia sudah mati meninggal dunia, walaupun namanya tidak dikenal, tapi dia tetap mendapatkan kiriman Al-Fatihah. Mau kekal abadi, dikenang sepanjang zaman, berbuat baik, beramal soleh. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang berbuat baik, siapa yang mengajak orang ke masjid, siapa yang mengajak orang berbuat baik, siapa yang mengajak bermakai hijab, maka dia akan dikenang sepanjang zaman. Walaupun tak kita sebutkan namanya. Lapang kubur mereka, terang barzah mereka, mereka mendapatkan bacaan Fatihah kita sejauh mata memandang, dari mulai bawah atas sampai ke sana. Ada tuh di atas sana. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu mau tidak punya anak yang kaya raya, mobilnya mewah, duitnya banyak, tapi tidak kenal Allah? Kita mau anak kita Rabbi habli minas sholihin. Begitu saya katakan tidak kenal Allah, langsung lampunya mati. Gelap, tidak kenal Allah, tak tahu mana arah. Maka kita tidak ingin anak-anak kita begitu. Oleh sebab itu anak-anak yang hadir malam ini, yang dibawa oleh ibunya dalam keadaan menangis, yang digendong ibunya dalam keadaan haus mau menyusu, yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan payah, dibawa kemari. Ini adalah cara ibu-ibu mendidik anaknya supaya anaknya tetap istiqamah dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Anak-anak muda yang tegak berdiri malam ini, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Mereka semuanya adalah anak muda yang tulus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman segala yang sulit menjadi mudah, dengan iman segala yang berat menjadi ringan, dengan iman maka segala kesulitan seperti yang hadapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La tahzan, jangan sedih. La tahzan, jangan takut. La tahzan, jangan cemas. La tahzan, jangan galau. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Insya Allah, Allah bersama kita. Betul? Dukun aja sama setan bisa senang. Masa kita sama Allah takut? Preman aja sama tuyul bisa. Masa kita sama Allah menjadi takut? Langkahkan kaki, pandang jauh ke depan, minta doa sama Allah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Siapa yang mengangkat derajat kita kalau bukan Allah? Tu'izzu man tasha, kau angkat setinggi-tingginya. Tapi siapa juga yang menjatuhkan kalau bukan Allah? Wa tuzillu man tasha, kau jatuhkan serendah-rendahnya. Biadikal khair, dalam genggaman kudrat iradat kuasamu ada segala kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah yang maha kuasa, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya. Kita hanyalah hamba yang lemah, kita hamba yang miskin, kita hamba yang tak punya apa-apa. Kalau malam ini kau begitu hebat dan perkasa Abdul Somad, bukan kau yang perkasa, tapi karena sound sistemnya mantap. Terima kasih kepada sahibihi ketika dia berkata kepada sahabatnya Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar menggigil ketakutan. Seandainya orang kafir Quraisy itu melihat ke bawah, dia pasti melihat kita ya Rasulullah. Dia melihat kita, dia akan menangkap kita, dia akan membunuh kita. Lalu apa kata Nabi? Ma zannuka bisnaini fallahu salisuhuma. Tidak wahai Abu Bakar, kalau kau sangka kita berdua, sesungguhnya ada yang ketiga. Siapa yang ketiga itu? Allah.
Nampaknya kita ramai malam ini, sesungguhnya bersama kita ada Allah. Itu yang ditanamkan kepada anak-anak kita. Anakku, kalau kau jadi pejabat, kau jadi orang, jangan serakah, jangan curang, karena kau selalu dilihat oleh Allah. Kau CCTV. Hati-hati, lapangan parkir ini diawasi CCTV. Semua maling ketakutan. Padahal CCTV-nya sudah lama kabelnya dimakan tikus. Tapi ketika dia takutnya bukan karena CCTV. Takut buat salah karena CCTV. CCTV akan mati. Takut buat salah karena KPK. Orang KPK akan tertidur. Takut karena Inspektorat Jenderal. Orang Irjen akan pergi keluar kota. Tapi kalau takut kepada dia, siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak akan mengantuk. Dia tidak akan tidur. Inna alaikum lahafizin kiraman katibin. Ada malaikat yang mencatat. Ma yalfizu min qawlin. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulutmu illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat yang mencatat, ada malaikat yang mengawasi setiap kata yang keluar dari mulutmu. Diawasi, dicatat oleh para malaikat. Makanya siapa yang paling banyak ngomongnya, paling banyak bicaranya, paling banyak kata-katanya, dia yang paling banyak dicatat oleh para malaikat. Siapa yang paling banyak bicara malam ini? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iman ini yang kita tanamkan kepada anak-anak kita. Yang pertama kali kita tanamkan adalah iman. Masukkan anak Anda ke sekolah ini, bisa masuk ke perguruan tinggi manapun. Memangnya setelah itu apa? Dia akan mati. Saya bukan tidak setuju dengan anak kita S1, S2, S3. Lanjutkan sejauh mata memandang. Silakan sekolah ke Amerika, otaknya Amerika, tapi hatinya tetap la ilaha illallah. Tanamkan iman. Sekolah ke Jepang, silakan balaskan sakit hatimu pada orang Jepang. Bukan dengan kau cabut samurai, kau pancung semua kepala orang Jepang. Bukan, kau ambil beasiswa Jepang itu. Silakan ambil fakultas hukum di Belanda, di Leiden. Ambil sampai PhD, Doctor of Philosophy. Ada anak Banjar yang sekolah sampai ke Jepang. Setuju? Anak muda Banjar yang sekolah S3 sampai ke Belanda. Setuju? Tapi hatinya tetap la ilaha. Ini pulang dari Eropa, rambut gimbal kayak sumbu kompor. Nggak mandi 3 bulan. Masuk ke kolam ikan mas, matikan semua. Bukan itunya yang diambil. Yang diambil anting-antingnya. Sampai anting-anting 13. Sampai hidung pun pakai anting. Sampai mata pakai anting. Gimana tidurnya? Yang diambil bukan tatonya. Yang diambil bukan pirangnya. Yang diambil bukan jahatnya. Yang diambil bukan mabuknya. Yang diambil adalah on time-nya. Yang diambil adalah bahasanya. Iman membuat kita menjadi kuat. Iman membuat kita menjadi yakin. Iman membuat anak muda tidak cepat menyerah dan bunuh diri. Orang minum kopi, dia minum racun tikus. Minumlah kopi 3-3. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Minum pakai gula. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cuma ibu-ibu ini orangnya cerdas. Betul? Ibu-ibu kalau menanamkan iman kepada anaknya tidak seperti ustadz. Kan gak mungkin ibu-ibu manggil anaknya 1, 2, 3, kumpul sini. Assalamualaikum ya ayyuhalladzina amanu. Gak begitu. Tapi ibu-ibu ngasih tahu anaknya, "Nak, nanti kalau jalan-jalan ke sana ketemu mainan mobil-mobilan jangan dibawa pulang ke rumah ya. Nanti mobilnya jadi besar." Ibu saya dulu begitu kalau ngasih tahu. Kami waktu kecil jalan-jalan, main-main. Di tengah jalan ketemu mobil-mobilan. Kami bawa pulang ke rumah. Ibu marah. Ini dari mana? Dari jalan mah. Punya siapa? Nggak tahu. Bawa pulang. Pergi antarkan ke tempat kamu ketemu tadi. Karena nanti di akhirat mobil ini akan jadi besar dan akan kamu pikul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu saya sangka ibu-ibu ini cuma berkata demikian. Ternyata itu ada hadisnya, ada ayatnya. Apa kata Allah? Wa may yaghlul, siapa yang curang, siapa yang nipu, siapa yang bohong, ya
ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Mobil-mobilan akan menjadi mobil besar, mobil besar akan menjadi mobil lebih besar. Kau akan memikulnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga anakmu nanti akan jadi pejabat, akan jadi orang kaya, akan jadi tokoh masyarakat, akan menjadi public figure. Dia tidak akan curang. Tanamkan iman ke anak-anak kita, karena kita tidak tahu zaman mereka nanti luar biasa, lebih dahsyat, lebih ngeri daripada kita. Di zaman kita ini saja godaannya luar biasa, Twitter, internet, Facebook, macam-macam. Tapi Ustadz jangan salahkan internet. Jamaah Banjar kenal Ustadz kan dari internet, betul? Dari mana jamaah Banjar kenal Ustadz Abdul Somad? Pertama kali datang ke Banjar. Ini pertama kali kan? Kok sebetulnya kita udah lama kenal? Ustadz aja so akrab. Kita selama ini kenal karena internet. Bolak-balik orang barat itu mau mengacaukan kita. Dia mau menyebarkan pornografi, mau meluluh lantakkan persatuan kita, disebarkannya melalui internet. Orang Banjar tidak termakan isu. Orang Banjar malah menyebarkan internet dengan kajian-kajian, kajian yang berkualitas. Akhirnya ramai melimpah ruah. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah insyaallah. Amin. Tuh, yang pakai baju putih. Mereka adalah santriwan, santriwati. Betul? Alhamdulillah. Soalnya saya pernah juga ceramah. Itu mereka adalah santriwan, santriwati. Selesai acara, mohon maaf Pak Ustadz, itu PNS. Mereka yang hari ini nampaknya kecil, yang diremeh-temehkan, mungkin ingusnya masih meleleh. Yang hari ini mereka imut-imut lucu, 20 tahun yang akan datang mereka akan menjadi pemimpin Jawa Barat. Mereka akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor. Mereka akan menjadi bupati, wali kota, anggota dewan, DPRD, DPR RI, DPD. Mereka akan memperjuangkan syariat Allah melalui parlemen. Ada di antara mereka yang akan menjadi anggota DPR RI Komisi 8 tentang agama. Mereka akan mengeluarkan, memaksa anggaran untuk pondok pesantren segala salurkan, kata mereka. Ada di antara mereka yang jadi supir angkot. Kenapa nggak ada yang mengaminkan? Mereka memang supir angkot, tapi seluruh angkot di Jawa Barat dia yang punya. Businessman, entrepreneur, dia tidak pernah khawatir. Oh begitu saya bilang semua angkot punya dia, yang perempuan tepuk tangan semua. Masya Allah, tabarakallah. Mereka yang pakai jilbab, anak-anakku sekalian, di antara mereka akan ada yang menjadi dokter spesialis. Tapi dia tidak menipu pasien. Dia tidak katakan ini mesti dioperasi, ini ususnya mesti dipotong. Orang cuma pening kepala kok mesti operasi. Hanya ingin uang orang karena dia takut kepada Allah. Tanamkan akidah ke dalam kepala mereka. Kita mungkin sudah mati 2050, 2060, bapak sudah mati, betul. Ibu sudah mati, betul. Tapi anak-anak itu masih hidup. Ustadz juga masih hidup. Reuni Miftahul Ihsan. Reuni Miftahul Ihsan 2050 yang mereka undang adalah ustadz yang pernah membangkitkan semangat mereka. Mereka undang Al-Mukarram Abdul Somad RJ. Tapi saat ada di antara mereka yang jadi polisi, tapi mereka dengan jabatannya, dengan kekuasaannya menolong agama Allah karena iman. Polisi, tentara, pakai seragam, masuk dia ke masjid musola, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Penuh semua masjid. Kenapa penuh? Karena masyarakat melihat siapa yang azan. Biasanya masjid ini nggak pernah azan. Biasanya surau ini nggak pernah ada azan. Sudah lama masjid ini mati. Mereka intip siapa yang azan. Mereka lihat ternyata lomba, mereka datang takut ditangkap. Sholat langsung ditembak dia. Mumpung kau masih bernyawa, ketika masih ada roh di dalam jasad, pakai menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Setuju? Pakai untuk menolong musola, pakai untuk menolong pondok pesantren. Sampai masanya nanti kau akan terbujur kaku
Kau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Setumpuk daging busuk, setumpuk daging busuk, setumpuk daging busuk. Abdul Somad setumpuk tulang busuk. Allahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Matikan, nanti HP-nya drop. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 poin yang ingin disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad. Poin yang pertama 20 menit, poin yang kedua 20 menit, poin yang ketiga 20 menit. 20 menit kali 3 600 ml. Yang pertama iman. Innalladzina amanu. Setelah itu wahajaru. Hajaru artinya hijrah. Siapa di antara jamaah ini yang tidak berdosa? Ada? Al-insan, manusia. Makanul khata' wan nisyan. Tempatnya lupa, tempatnya silap, tempatnya salah. Kalau ada yang malam ini berkata, aku tidak pernah lupa, aku tidak pernah silap, aku tidak pernah salah. Saat itu kau sedang lupa, silap dan salah. Man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Oleh sebab itu, jangan pandang saya. Oleh sebab itu yang kedua adalah hijrah. Mudah-mudahan yang hadir malam ini semuanya sudah hijrah. Amin. Hijrah bukan cuman hijrah tahun 1441 jadi 1442. Bukan. Hijrah bukan cuma pindah tempat. Dari mana? Dari Tasikmalaya ke Banjar. Bukan. Hijrah adalah man hajara manahallahu anhu. Meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam perjalanan sebelum sampai ke Banjar, seorang tokoh masyarakat memperlihatkan kepada saya print 3 lembar. Apa isinya? Ada komunitas gay di sekitar kita. Ngajak acara pesta gay, laga pedang. Mohon maaf keceplosan. Tapi di ujung-ujungnya ada dia buat hadiri tablik akbar Abdul Somad. Ya Allah, musibah apa ini? Padahal pada zaman dulu saksi laut mati yang ada di Yordania, dead sea, dead mati, sea laut, laut mati. Orang Arab menyebutnya al-bahrul mayyit, al-bahru laut, al-mayyit mayat, laut mati. Tempat apa itu? Tempat ditenggelamkannya LGBT. Ja'alna 'aliha safilaha. Kami jadikan bagian bawahnya naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Kami hancur leburkan gara-gara LGBT. Sekarang diperlihatkan LGBT ini di dalam seluruh dunia. Begitu bangga seorang ibu anaknya berubah jenis kelamin. Sekarang anak saya sudah bisa masuk WC wanita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Selamatkan anak-anak muda kami dari LGBT ini ya Allah. Bagi yang sudah ada bibit-bibit LGBT, daftar ke FPI biar dilatih dia silap. Masukkan dia ke pemuda Pancasila.
biar supaya dia gagah dan perkasa. Perempuan-perempuan yang jadi gagah perkasa, apalagi yang laki-laki. Jangan sampai berotot tegap kumis melintang. Di mana acara nanti malam? Sana. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang perempuan membawa seorang laki-laki, di tangannya pakai inai, pakai daun pacar. Apa kata Nabi? Asingkan dia ke Naqi. Ada tempat khusus karantina, bukan karantina Covid, karantina LGBT. Orang yang ada bibit-bibit, laki-laki mirip perempuan, perempuan mirip laki-laki. Ketika ditanya jenis kelaminmu apa? Enggak jelas. Eke laki-laki terjebak di tubuh perempuan. Na'udzubillah. Oleh sebab itu ada langkah sebelum terjadi. Kalau dia masih ada bibit-bibitnya, maka dia dikarantina di tempat namanya Naqi. Tapi kalau dia sampai melakukan hubungan seksual, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut, kalau kamu tangkap mereka melakukan perbuatan umat Nabi Lut, faqtulul fa'il wal maf'ul, maka pelakunya dan objeknya dihukum. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini penyakit masyarakat, ini mesti dituntaskan. Anggota-anggota dewan mesti membuatkan undang-undangnya. Betul? Tidak selesai dengan ceramah, tidak selesai dengan tabligh akbar. Kalau tidak, anak-anak kita ini akan terselamatkan. Nauzubillah, dia akan ikut seperti kontes yang ada di Thailand sana. Apa nama kontesnya? Kontes Lady Boy. Wajahnya lady, kakinya boy. Nauzubillah. Billah, ini menggurita. Bagi yang tak percaya, silakan cari grup-grupnya. Nauzubillah, jangan sampai anak cucu kita ada yang kena penyakit seperti ini. Ini berasal dari kampung, nama kampungnya Sadum. Negeri itu bernama negeri Sadum. Dari Sadum itulah diambil kata sodomi. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Selamatkan bangsa kami ya Allah. Selamatkan anak-anak muda Banjar ya Allah. Malam ini kita sedang mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hijrah. Hijrah dari apa? Hijrah dari narkoba. Insya Allah selama anak-anak ini berada di pesantren Miftahul Ihsan, mereka akan selamat dari narkoba. Mereka selamat dari ngelem. Mereka selamat dari cabut. Kenapa? Karena masih ada benteng-benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada penyakit mental, ada penyakit spiritual, ada penyakit zahir, ada penyakit batin. Penyakit zahir itu apa? LGBT. Penyakit zahir itu apa? Seks bebas. Penyakit zahir itu apa? Hamil sebelum nikah. Penyakit zahir itu apa? Sakau. Tapi ada lagi penyakit batin. Sekuler, liberal, komunis, merusak akal manusia sampai puncaknya pada ateis, tidak, Tuhan, keyakinan, meyakini tidak ada Tuhan, nggak ada itu Tuhan, sampai akhirnya dia kafir dan mati dalam keadaan gila, mati dalam hijrah. Alhamdulillah ada hijrah biker subuhan. Anak-anak muda yang hobi naik motor hijrah. Saya bicara hijrah, semuanya pindah tempat. Anak-anak muda pun pindah tempat semua hijrah. Masya Allah, mereka tidak mau dekat dengan perempuan. Kami hijrah, kata dia. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu jangan hijrah, ibu. Ibu tetap di tempat ibu. Soalnya kalau ibu pindah nanti suami ibu diambil pelakor. Insya Allah ibu semuanya baik-baik. An-nisa imadul bilad. Perempuan ini adalah tiang negara. Idza salahat salahatil bilad. Kalau perempuannya baik, negara ini menjadi baik. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habibi. Salam alaika. Salawatullah alaika. Indonesia punya Ustadz Abdul Somad, punya Ustadz Adi Hidayat, punya Gus Baha, sahabat saya, dan masih banyak para habaib ulama-ulama lain. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan oleh Allah. Indonesia damai, Indonesia damai. Al-Fakir itu bagus, Miftah Fauji, mohon maaf,
Kita berjumpa di lain kesempatan, diteruskan ke Habib Zaki di Pasir Batang. Sambil bubar kita menyanyikan lagu kebangsaan atau lagu kecintaan kita kepada Indonesia, dan berikan jalan untuk rombongan Pak Ustadz dan tim supaya beliau bisa cepat istirahat. Setuju? Padamu negeri kami terus Pak Ustadz silakan. Padamu negeri kami berjanji, bareng semuanya, padamu ayo NKRI-nya, bunyi NKRI-nya. Beri jalan untuk Kang Ustadz. Beri jalan untuk beliau, beri jalan. Kita juga doakan Habib Noval, Buya Yahya, Kiai-Kiai Nahdlatul Ulama kecintaan kita, Kiai-Kiai Muhammadiyah, Kiai-Kiai Persatuan Islam, PUI, dan sejumlah torikoh-torikoh di Indonesia adalah pusat dan khazanah kekayaan umat Islam. Biker Subuhan, masyarakat tanpa riba, komunitas seluruh organisasi di Banjar, pemuda Pancasila, terima kasih semuanya. Wabil khusus Adinda FPI yang mengawal dengan setia. Jayalah negeriku, jayalah Indonesiaku. Terima kasih Pak Polisi, terima kasih Pak TNI. Semoga kita tetap bersama menjaga NKRI dari ancaman bahaya komunis dan perpecahan bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Kami dari panitia terus menghimbau kepada semua jamaah supaya pulang dengan tertib, dan kami memberitahukan bahwa di belakang ada tim dari aksesoris Ustadz Abdul Somad, silahkan hampiri. Kalau ada yang mau beli, kalau ada yang mau cindera mata, silahkan ke belakang. Dan saya menghimbau tetap patuhi protokol kesehatan dan pulang ke rumah, cuci tangan pakai sabun dan ambil wudhu masing-masing. Sekian, terima kasih atas kedatangannya. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.